wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Bambang Sujanarko MM dan Bapak Dr. Alex Harijanto MSI. Di sini saya Merikan Zakus Mawardani selaku perwakilan dari kelompok 5 pada mata kuliah Elektronika Dasar 1 akan memandu jalannya praktikum pada kali ini. Di mana pada praktikum kali ini kami akan membuat rangkaian osilator Hartley beserta penjelasannya. Sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya akan saya kenalkan terlebih dahulu mengenai rekan-rekan dari kelompok kami. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Kevin Cahya Andila Unwaru dengan akhiran NIM 001. Yang kedua, ada Lisna Lailatul Afifah dengan akhiran NIM 07. Yang ketiga ada Sisilia Nur Hikmah Anggraini dengan akhiran NIM 008. Yang keempat ada Febriana Tri Nursuliana dengan akhiran NIM 009. Dan yang kelima ada Merikan Zakus Mawardani dengan akhiran NIM 055. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum ada osiloskop. Yang kedua ada power supply. Yang ketiga ada kapasitor. Yang keempat ada transistor. Yang kelima ada PCB. Yang keenam ada resistor. Yang ketujuh ada penjepit buaya. Yang kedelapan ada induktor buatan. Yang kesembilan ada kabel penghubung. Yang ke-10 ada solder. Dan yang terakhir atau yang ke-11 ada pisau. Untuk langkah kerja yang pertama yaitu sebelum membuat rangkaian, kami membuat desain rangkaian pada kertas. Kemudian mengaplikasikannya pada aplikasi multisim untuk mencari hasil gelombang sementara. Kemudian membuat rangkaian seperti pada video dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah disebutkan. Berikut merupakan desain dari rangkaian osilator Hartley yang telah digambar pada kertas terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini merupakan rangkaian Hartley yang terdapat pada aplikasi multisim, di mana pada rangkaian ini terdapat beberapa komponen, meliputi resistor, kapasitor, transistor, maupun osiloskop. Juga terdapat gelombang yang dihasilkan pada rangkaian tersebut. Dapat dilihat dari video berikut ini. Gelombang yang tertampil merupakan gelombang stabil. Ini merupakan gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian Hartley. Untuk pembahasannya, mari kita simak. Untuk alat dan bahannya sendiri, seperti yang kita ketahui, yang pertama ada power supply, digunakan untuk sumber daya dan pengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal yang digunakan pada rangkaian. Selanjutnya ada osiloskop, digunakan untuk menunjukkan bentuk sinyal listrik berupa grafik dari tegangan terhadap waktu yang tertampil pada layar yang ditujukan ke rangkaian. Selanjutnya ada kapasitor yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Alat dan bahan selanjutnya yaitu transistor. Digunakan sebagai penguat sirkuit yang ada pada rangkaian. Selanjutnya ada resistor yang digunakan sebagai penguat sirkuit yang ada pada rangkaian, digunakan untuk membatasi aluran arus yang masuk dari power supply. Kemudian ada PCB digunakan untuk mengatur dan mengorganisasi komponen-komponen transistor. Kemudian ada penjepit buaya yang digunakan untuk menyalurkan arus energi listrik dari sumber daya atau power supply adaptor ke rangkaian.
Kemudian ada kabel penghubung yang digunakan untuk menghubungkan rangkaian arus listrik satu titik ke titik yang lainnya pada rangkaian. Kemudian ada induktor buatan digunakan untuk meneruskan arus searah DC. Untuk alat dan bahan berikutnya yaitu solder yang digunakan untuk merakit atau membongkar komponen elektronik yang biasanya disematkan pada papan PCB atau printed circuit board. Yang terakhir ada pisau digunakan untuk mengiris dan memotong kabel penghubung. Berikut merupakan rangkaian Hartley yang telah dibuat oleh kelompok kami. Seperti yang terlihat, di situ terdapat beberapa komponen yang telah terpasang dan juga telah terangkai, kemudian menghasilkan gelombang. Gelombang tersebut stabil. Gelombang yang terdapat pada osiloskop, kemudian di sampingnya juga terdapat power supply. Jadi, untuk hasil dari pembuatan osilator Hartley ini adalah pada saat rangkaian Hartley yang dihubungkan dengan osiloskop dengan Vout-nya 12,2 volt dari power supply akan menghasilkan gelombang sinusoida dengan peak to peak 2,60 volt dengan frekuensi 3,912 kHz dan periode 255,6 US. Dan gelombang sinusoida yang dihasilkan sebesar 500 μF. Bisa teman-teman lihat gelombang sinusoida yang ada sudah sesuai dengan teori osilator Hartley. Untuk pembahasannya mengenai osilator yaitu osilator merupakan suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Gelombang sinyal yang dihasilkan ada yang berbentuk gelombang sinus atau sinusoid wave, gelombang kotak atau square wave, dan gelombang gigi gergaji atau sawtooth wave. Osilator menggunakan sinyal kecil atau desan kecil yang berasal dari penguat itu sendiri. Pada saat penguat atau amplifier diberikan arus listrik, desah kecil akan terjadi. Desah kecil tersebut kemudian diumpan balik ke penguat sehingga terjadi penguatan sinyal. Jika keluaran atau output menguat sefasa dengan sinyal yang diumpan balik atau masukan tersebut, maka osilasi akan terjadi. Osilator Hartley merupakan rangkaian penguat LC yang menggunakan sepasang induktor dan sebuah kapasitor untuk membentuk feedback generatif yang dibutuhkan untuk osilasi. Frekuensi resonansi ditentukan oleh L1, L2, dan C. Nilai frekuensi resonansi osilator Hartley adalah V0 sama dengan 1/2 pi akar LTC. Dengan LT adalah induktor total yang dinyatakan dengan LT sama dengan L1 plus L2. Agar osilator Hartley bisa menghasilkan osilasi, nilai transkonduktansi penguat harus sama dengan nilai transkonduktansi osilator Hartley. Sehingga Gm sama dengan IC per VT sama dengan I beta RE L2 per L1 plus 1 per RP dikalikan dengan L2 per L1 plus L1 per L2 plus 2. Di mana gelombang sinus merupakan bentuk gelombang yang memiliki bentuk fungsi kosinus atau sinus. Sumber sinusoida berperan dalam rangkaian AC seperti halnya sumber DC berperan dalam rangkaian DC. Gelombang sinus berarti nilainya terdiri dari nilai positif dan negatif dengan interval waktu tertentu. Gelombang sinus mudah untuk dianalisa karena adanya fungsi integral dan derivatif yang merupakan sinusoidal. Berikut merupakan kesimpulan dari rangkaian yang telah kami buat pada praktikum kali ini yang berjudul osilator Hartley. Dari rangkaian yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa osilator Hartley merupakan rangkaian penguat LC yang menggunakan sepasang induktor dan sebuah kapasitor untuk membentuk feedback generatif yang dibutuhkan untuk osilasi. Gelombang sinus adalah bentuk gelombang yang memiliki bentuk fungsi kosinus atau sinus. Sumber sinusoidal berperan dalam rangkaian AC seperti halnya sumber DC berperan dalam rangkaian DC. Gelombang sinus berarti nilainya terdiri dari nilai positif dan negatif dengan interval waktu tertentu.
Gelombang sinus mudah untuk dianalisa karena adanya fungsi integral dan derivatif yang merupakan sinusoidal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.